Kita ulangi lagi ya. Jadi waqala niswatun fil Madinah, dan berkatalah para wanita yang ada di kota, yaitu wanita-wanita yang mereka ada di istana, ya. Mereka kemudian membicarakan tentang kejadian di mana Zulaikha mau menodai Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mereka mengatakan imro'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Ya, kok bisa wanita yang sangat terhormat, istrinya pemimpin Mesir, kok bisa menggoda seorang laki-laki yang hanya seorang budak saja, hanya pelayan saja gitu. Ternyata kalau cinta ya sudah merasuk ke dalam hati, maka dia itu buta, cinta buta gitu. Sehingga tidak pandang bulu, mau dia seorang budak, mau dia orang rendahan ya, maka intinya dia sudah cinta. Inna lanaroha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami memandangnya ya, perbuatan itu berada pada kesesatan yang sangat sangat nyata, perbuatan yang seperti itu. Nah, bagaimana komentar para ulama? Syekh Sya'rawi menjelaskan bahwa tersebarnya kabar di atas ini menunjukkan bahwa kehidupan istana itu tidak ada rahasia. Ya, jadi tentang rahasia-rahasia istana itu mudah sekali untuk tersebar. Ya, biasanya memang orang-orang yang terkenal seperti artis itu kan justru kehidupan sehari-harinya itu terbuka, mudah sekali terekspos dan tersebarkan. Bahkan kita lihat sekarang banyak acara-acara yang khusus membicarakan tentang keseharian para artis ya. Nah, di zaman dahulu ya yang lebih tenar itu adalah para pemimpin, ya presidennya, keluarganya, itu mudah sekali untuk tersebar berita-beritanya. Apalagi berita tentang kabar-kabar miring tentang para presiden ya. Sehingga sudah dari zaman dahulu kabar-kabar atau rahasia-rahasia istana itu mudah sekali tersebar ke masyarakat. Itu sehingga setelah terjadi peristiwa tersebut langsung apalagi mohon maaf ya, di sini disebutkan para wanita, kenapa kok enggak para laki? Mungkin bisa jadi karena ya mohon maaf, mungkin para wanita itu lebih banyak berbicara daripada laki-laki, walaupun laki-laki juga apa namanya tidak menutup kemungkinan suka menyebarkan kabar-kabar seperti itu. Kemudian Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwa tabiat manusia itu suka untuk mencari informasi. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan pada kita itu suka untuk mencari informasi ya. Oh, bagaimana sih cara, kalau ibu-ibu biasanya bagaimana sih cara bikin kue atau bikin masakan atau bikin apa gitu ya. Pengen tahu ya. Bapak-bapak mungkin pengen apa, itu pengen mencari informasi, dan ilmu yang didapatkan dengan perasaan ingin tahu itu biasanya lebih menancap ke dalam hati dan lebih cepat masuk dan lama mengendap di dalam hati kita begitu. Dan seharusnya memang kita seperti itu. Kita itu kepada ilmu itu harusnya seperti makanan. Setiap hari kita itu makan 3 kali. Nah, seharusnya itu kita kepada ilmu pun seperti itu. Ya, kalau dalam sehari kok kita belum makan atau kita belum menuntut ilmu, itu kita ada sesuatu yang kurang, belum kita lakukan gitu. Sebagaimana kita kalau sehari kok belum makan, ya pasti kan kita lapar gitu. Wahba Az-Zuhaili menegaskan bahwa kabar buruk itu cenderung lebih cepat tersebar ya dibandingkan sesuatu yang baik begitu. Ini, dan biasanya keburukan orang itu mudah sekali tersebarnya. Tapi kalau yang baik-baik, nah biasa aja ya, tersebar tetapi tidak secepat kabar yang buruk. Apalagi jika para wanita yang menjadi dalangnya. Nah, ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Makanya di dalam ayat ini disebutkan niswatun, ya, tidak rijalun gitu. Nah, ini pelajaran bagi kita para wanita agar berhati-hati dengan
mulut kita seperti itu. Kemudian yang keempat, Imam Al-Biqai mengatakan bahwa tabiat manusia itu cenderung suka untuk mendengarkan kabar orang-orang penting. Nah, tadi seperti yang saya katakan, kita itu biasanya suka untuk mendengarkan infotainment gitu ya, ngepoin orang. Ya, padahal ghibah ternyata isinya adalah ghibah. Isinya adalah keburukan-keburukan orang lain. Ya, nah ini dosa, nah, tidak boleh. Kemudian yang kelima, Syekh Ali Jabir Al-Faifi mengatakan, seandainya aib-aib kita dibuka, kita semuanya itu kan memiliki aib. Kemudian Allah buka aib-aib kita, ya, kemudian maka pasti akan menjadi perbincangan di majelis-majelis. Ya, artinya apa? Kita semuanya itu sebenarnya penuh dengan aib-aib, tetapi karena Allah sangat pengasih, sangat sayang kepada kita semuanya, akhirnya Allah tutup itu aib-aib kita. Ya, kita tadi malam melakukan apa, itu tidak kemudian Allah buka. Gitu. Ini diantara sifat saternya Allah. Sater artinya maha menutupnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang-orang Mesir itu menyebut Allah Sattar. Allah itu maha penutup. Penutup apa? Penutup aib-aib kita. Gitu. Makanya kita harus bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah setiap hari Engkau tutup aib-aib saya. Coba bayangkan kalau aib itu ibarat bangkai, ya, yang selalu kita bawa kemana-mana. Nah, pasti orang yang ada di samping kita langsung apa? Langsung menjauh karena betapa baunya diri kita. Nah, coba bayangkan kalau dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah bangkai, ya, yang kalau kemana-mana akan menyebarkan bau yang tidak enak tersebut. Tetapi maha sayangnya Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita sehingga kita kemanapun, ya, orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan, dosa-dosa apa yang telah kita perbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin saja kapanpun Allah bisa membuka aib-aib kita, makanya kita minta kepada Allah agar selalu, ya, di dalam sholat kita minta agar selalu ditutup aib-aib kita seperti itu. Falamma sami'at bimakrihin arsalat ilaihin wa a'tadat lahunna muttaka'a. Akhirnya apa yang dilakukan Zulaikha ketika para wanita-wanita istana, wanita-wanita kota ini sudah membicarakan tentang dirinya, tentu menjadi hal yang tidak enak bagi beliau. Apa yang dia lakukan? Ya, dia harus merancang sebuah rencana agar bisa mereda, ya, perbincangan tersebut. Falamma sami'at bimakrihin, maka ketika Zulaikha itu mendengar makarnya para wanita-wanita itu, ya, makarnya di sini adalah perbincangan atau cercaan, pergunjingan wanita-wanita kota itu, akhirnya diundanglah mereka. Arsalat ilaihin, kemudian wa a'tadat lahunna muttaka'a, kemudian Zulaikha menyiapkan tempat duduk bagi mereka. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian Zulaikha memberikan setiap dari wanita-wanita tersebut pisau-pisau. Setiap wanita memegang satu pisau dan dikasih buah, ya. Di sini tidak disebutkan buahnya apa, ada yang menyebutkan apel, ada yang menyebutkan buah lain gitu ya. Intinya kasih buah agar mereka itu silakan menyantap, ya, hidangan yang ada gitu sambil mengupas buahnya tersebut. Nah, sembari mereka mengupas buah, kemudian Zulaikha memerintahkan kepada Yusuf agar keluar. Wa qalat ikhruj alaihin. Kemudian ketika itu keluarlah Nabi Yusuf alaihi salam di hadapan mereka. Tiba-tiba para wanita itu melihat Nabi Yusuf alaihi salam dengan muka, ya, pesona yang sangat luar biasa, ya, karena Nabi Yusuf alaihi salam diberikan setengah dari ketampanan. Kemudian ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, akbarnahu, kagum, betapa kagum melihat sosok lelaki yang sangat tampan, yang sangat sempurna, ya. Sampai mereka mengatakan mahadza basyara. Mahadza masyara. Hasya lillah mahadza basyara. Betapa sempurnanya Allah, tidaklah ini seorang
manusia. Ini bukan orang ini. Ini bukan manusia ini yang kita lihat di depan mata kita, bukan manusia ini, sangat sempurna. Ya, artis-artis kalah semuanya ya. Orang apa? Aktor terganteng di dunia, di Indonesia kalah lewat semuanya. Ya, Nabi Yusuf melebihi semuanya. Bahkan mereka mengatakan apa? In hadza illa malakun karim. Tidaklah laki-laki ini kecuali adalah malaikat yang sangat mulia. Ya, karena saking apa? Saking terkagumnya mereka sampai menyamakan Nabi Yusuf itu seperti malah malaikat yang mulia, yang sempurna gitu. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini, ketika melihat reaksi wanita-wanita kota itu kemudian terpesona dengan Nabi Yusuf dan ternyata mereka tidak sadar, ternyata jari-jari mereka apa? Sudah diiris-iris oleh mereka sendiri. Ketika itulah Zulaikha merasa menang gitu ya. Zulaikha merasa menang. Kalian dahulu apa? Kalian itu selama ini mencerca saya, ngomongin saya, gibahin saya bahwa wah apa itu Zulaikha sama bujangnya aja sama apa pembantunya saja tertarik begitu. Ternyata ketika mereka melihat Yusuf seperti apa gantengnya, seperti apa tampaknya, ternyata mereka juga terpincut oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maksud dari makar? Falamma sami'at bimakrihin. Maka ketika Zulaikha mendengar makar dari wanita-wanita tersebut, apa yang maksud dari makar? Imam Ar-Razi mengatakan maksud dari makar adalah pancingan para wanita untuk diundang ke istana. Ya, ternyata ada tujuannya kenapa wanita-wanita tersebut itu menggunjingkan Zulaikha. Ternyata karena mereka juga ingin diundang ke istana. Enak juga kan diundang istana kemudian bisa melihat Yusuf. Ya, karena Yusuf itu nggak keluar-keluar di istana terus. Pengen lihat Yusuf itu seperti apa sih? Kok sampai Zulaikha ya sama pembantu kok bisa tertarik sih gitu. Nah, makanya mereka melakukan makar tersebut ya. Nah, akhirnya apa? Atau khianatnya mereka membuka rahasia cinta istri Al-Aziz atau gunjingan secara rahasia yang menyerupai makar. Atau bisa jadi maksud makar di sini adalah wanita-wanita istana yang berkhianat membuka cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, yang seharusnya ditutup-tutup itu cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf, ternyata wanita-wanita istana itu apa? Membuka, ngomongin, kemudian apa? Menghibahin sehingga tersebar tentang cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini ya. Kemudian yang kedua, maksud malaikat yang mulia. Ya, di sini para wanita-wanita mengatakan in hadza illa malakun karim. Tidaklah ini laki-laki ini, Nabi Yusuf ini tidaklah kecuali adalah malaikat yang sosok malaikat yang mulia. Apa maksud dari malaikat yang mulia? Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, bahwa penegasan ketampanan Yusuf dan bahwasanya dia terbebas dari kemaksiatan. Jadi menyebutkan in hadza illa malakun karim, para wanita ini menyebutkan kalimat ini dalam rangka menegaskan ketampanan Nabi Yusuf. Artinya tampaknya itu sudah sangat pol ya, sangat maksimal gitu. Ya di zaman itu tidak ada yang menandingi ya. Yang menandingi hanya nanti setelahnya itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi Muhammad diberikan ketampanan sempurna tetapi diberikan kewibawaan juga yang sempurna sehingga menjadikan para wanita itu ya mereka tidak terpincut dengan ketampanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Mereka tertunduk dengan ketampanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, di sini maksud dari in hadza illa malakun karim adalah penegasan, penguatan terhadap ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam dan terbebasnya Nabi Yusuf alaihi salam dari sifat kemaksiatan sebagaimana malaikat. Di mana kita yakini bahwa malaikat itu sama sekali tidak memiliki hawa nafsu,
makan pun tidak, minum pun tidak, apalagi berbuat zina seperti itu. Nah, yang keempat, yang ketiga, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa wanita yang melihat Yusuf maka tidak akan pernah melihat manusia yang serupa atau mendekatinya. Ya, menurut Ibnu Katsir, saking gantengnya Nabi Yusuf, saking tampannya Nabi Yusuf, setiap wanita yang melihat Nabi Yusuf itu dia akan berkeyakinan nggak ada laki-laki yang lebih ganteng dengan Nabi Yusuf atau bahkan mendekati kegantengannya pun nggak ada. Ya, karena apa? Karena saking gantengnya itu. Karena diberi setengah dari ketampanan. Begitu, saking gantengnya itu. Ya. Kemudian yang keempat, Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa jika hati sedang fokus, maka ia tidak akan merasakan kepedihan yang sedang terluka. Artinya apa? Para wanita-wanita itu yang diundang ke istana, itu kan saking fokusnya melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, sampai mereka nggak sadar bahwa jari-jari mereka itu sudah tersayat-sayat oleh pisau, ya, terpotong-potong oleh pisau, nggak sadar. Karena apa? Karena saking fokus gitu. Nah, kita biasanya kalau sedang fokus dengan sesuatu gitu ya, kita semua sangat suka sekali dengan menuntut ilmu, suka sekali dengan belajar. Itu kadang sampai sakit pun, itu sakit itu nggak ada. Ya, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, itu kadang bahkan sering ya, itu mengajar padahal mereka sakit. Ya, mereka padahal sedang sakit tapi tetap mengajar. Kenapa? Terkadang dengan mengajar rasa sakitnya hilang, nggak terasa. Kenapa? Karena fokusnya pada apa? Pada mengajarnya itu. Ya, fokusnya pada hobinya itu. Gitu. Nah, kita pun seperti itu. Kita punya hobi satu hobi gitu. Padahal kita sakit, padahal kita sedang tidak sehat. Tapi karena sudah menjadi hobi kita, itu sakit nggak terasa. Kenapa? Karena fokus kita pada apa yang kita cintai, apa yang sedang kita hobikan itu. Seperti itu. Nah, orang pun seperti itu ya. Orang terkadang ketika sedang di rumah sakit, sedang koma, yang diucapkan apa? Al-Quran. Yang diucapkan adalah solawat. Yang diucapkan adalah kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa? Penyakitnya seolah-olah itu nggak ada. Yang keluar adalah apa yang dia fokuskan atau yang dia cintai. Nah, makanya seorang manusia, kita itu seorang muslim harusnya membiasakan sesuatu yang baik. Ya, dalam kehidupan kita biasakan dengan hal-hal yang baik sehingga itu yang menjadi fokus kita, sehingga ketika dalam kondisi apapun, kesulitan apapun, kita nggak terasa dengan kesusahan apapun gitu. Ya, sekarang dalam kondisi pandemi atau kita sedang sakit, maka fokus dengan ibadah kepada Allah. Biasakan untuk beribadah. Nah, ada penelitian bahwa seseorang kalau sudah membiasakan sesuatu selama 21 hari, maka selanjutnya itu ringan. Soalnya kita jarang untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita biasakan baca Al-Quran setiap hari seumpama 1 juz gitu. Nah, selama 21 hari kita lakukan, insya Allah setelahnya itu ringan gitu. Ya. Selanjutnya, Imam Al-Qushairi menjelaskan bahwa kesan itu biasanya dialami seseorang pada pertama kali melihat atau merasakannya. Artinya wanita-wanita yang di istana ini itu kan pertama kali melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Biasanya pandangan pertama itu yang sangat berkesan gitu ya. Tapi kalau pandangan kedua, ketiga, terus selanjutnya karena sudah terbiasa, ya biasa saja begitu. Ya, kita mungkin awal pertama melihat pasangan kita, cantik sekali, ganteng sekali gitu ya. Tapi setelah sudah berumah tangga, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ya biasa saja. Kenapa? Karena setiap hari kita melihatnya seperti itu. Dan selanjutnya ayat ke-32. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fih. Nah, inilah Zulaikha merasa menang dengan apa yang dia lakukan. Artinya apa? Setelah dia digunjingin terus, diribahin terus, akhirnya mengundang para wanita-wanita tersebut ya. Jadi Zulaikha melakukan perbuatan yang hampir ya melakukan itu ya karena memang ketampanan Nabi Yusuf yang sangat keterlaluan sekali. Nah, kalau tidak percaya, silahkan kalian
buktikan. Nah, ternyata kalian pun benar-benar ketika melihat Nabi Yusuf apa? Ternyata kalian sampai memotong jari-jari kalian. Walaqad rawattuhu an nafsih. Ya, sungguh aku telah menggoda dia. Menggoda Nabi Yusuf alaihi salam untuk menundukkan dirinya untukku. Fasta'som. Lalu Nabi Yusuf apa? Menolak. Nabi Yusuf meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna. Dan sungguh seandainya Nabi Yusuf itu tidak melakukan apa yang saya perintahkan, sungguh dia akan dipenjara. Ya, akan saya penjarakan nih, saya ancam dengan penjara. Wala yakunam minas shaghirin. Dan saya ancam dia akan menjadi orang-orang yang hina gitu. Nah, sini bisa kita ambil pelajaran yang pertama menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa penjara itu tidak selamanya untuk orang-orang yang pelaku kriminal. Itu. Jadi ketika kita jalan-jalan ke penjara itu, tidak semuanya yang ada di penjara itu orang jahat. Karena mungkin saja ada orang yang difitnah sehingga masuk ke dalam penjara seperti Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Bahkan kita tidak boleh bersuudzon kepada para nabi-nabi tersebut. Jangan-jangan mereka sudah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad Ali Al-Qassab menjelaskan dari ayat ini mengandung bantahan untuk Mu'tazilah dan Jahmiyah yang beranggapan bahwa manusia bisa menguasai dirinya tanpa perlindungan dari Robnya. Nah, di sini ada kata-kata fasta'som. Fasta'som itu artinya apa? Meminta perlindungan. Nah ini di atas ini fasta'som. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Mu'tazilah itu beranggapan bahwa yang menciptakan perbuatan itu diri kita sendiri, manusia. Dan ini pemahaman yang sesat. Ya, yang menciptakan perbuatan, kita bisa berbicara, kita bisa berbuat apapun, itu yang menciptakan Allah. Ya, sedangkan kita itu hanya diberikan ikhtiar dan diberikan kasab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk berusaha, berikhtiar. Nanti yang mewujudkan perbuatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Nabi Yusuf alaihi salam berlindung diri, ingin terbebas dari perbuatan zina, maka Nabi Yusuf alaihi salam beriktisam, artinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya Nabi Yusuf tidak meminta perlindungan, dia hanya mengandalkan kemampuan dirinya saja, ya pasti Nabi Yusuf alaihissalam sudah terjerumus dalam perbuatan yang nista tersebut begitu. Makanya kita dalam kehidupan sehari-hari kita, apapun pekerjaan kita, apapun masalah kita, maka jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Jangan lupa untuk melibatkan Allah. Jangan lupa untuk selalu berkeyakinan bahwa semua usaha yang kita lakukan tidak lepas dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya disuruh untuk berusaha. Nah, ketika hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita tidak boleh kemudian mengeluh, kemudian tidak boleh marah kepada Allah, karena mungkin ada hikmah yang lebih besar yang ingin Allah berikan kepada ya, mohon maaf dimatikan dulu Ibu. Kemudian Syekh Khalid Abu Syadi mengatakan kata layus jananna menggunakan nun musaqqalah, layus jananna. Ini artinya kalau Yusuf tidak mau melakukan apa yang saya perintahkan, pasti dia akan dipenjara. Akan saya penjarakan. Di sini menggunakan nun yang musaqqalah, nun yang tasydid, ya. Sedangkan setelahnya wala yakunan minas shaghirin, ini tidak menggunakan tasydid. Menggunakan nun mukhaffafah biasa. Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama, di sini menggunakan layus jananna musaqqalah karena di penjara ada di tangannya dia. Ya,
memenjarakan Yusuf itu ada pada kemampuan Zulaikha karena majikannya gitu. Sedangkan layakunam minas saghirin, ya di sini menggunakan nun mukhaffafah. Kenapa? Karena membuat Nabi Yusuf hina itu bukan pada kekuasaannya Zulaikha gitu. Yang menjadikan hina itu Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mau berniat menghinakan orang, menjadikan dia hina, tetapi ternyata sebaliknya dia menjadi mulia begitu. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya ternyata setelah dimasukkan ke penjara, kemudian ternyata dia justru menjadi mulia begitu. Karena menghinakan orang itu apa namanya tidak ada pada kekuasaan manusia tetapi pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Nah, Nabi Yusuf setelah digoda ya untuk melakukan perbuatan hina tersebut, tapi ternyata beliau mengatakan lebih baik saya di penjara. Saya lebih menyukai penjara daripada apa yang kamu ajakan kamu untuk melakukan perbuatan yang hina itu. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin. Dan sungguh seandainya engkau ya Allah tidak memalingkan ya tipu daya si Zulaikha ini atau wanita-wanita ini, pasti aku akan cenderung atau akan melakukan perbuatan tersebut. Wa aku minal jahilin, dan aku menjadi orang-orang yang bodoh itu. Nah, ini yang bisa kita ambil. Pertama, Imam Qusyari menjelaskan sebab Yusuf dilebihkan atau diberikan keutamaan atas yang lainnya adalah karena dia memilih penjara daripada perbuatan zina. Ya. Jadi kenapa Nabi Yusuf nanti menjadi orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semuanya, kapan kita akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluk yang lainnya? Yaitu ketika kita memilih sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sesuatu yang mulia itu adalah sesuatu yang berat bagi kita. Nabi Yusuf alaihi salam lebih memilih penjara yang itu berat, bagi setiap orang berat hidup di penjara. Namun itu kemuliaan, kenapa? Daripada dia berzina ya. Berzina mungkin enak, tetapi itu adalah kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kita semuanya pun seperti itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih sesuatu yang berat, tetapi di situ kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kita memilih yang mudah, yang ringan ya. Tetapi di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita memilih yang berat ya. Orang-orang yang mencari pekerjaan, mencari nafkah dengan cara yang berat ya, untuk mendapat uang sangat berat sekali, tetapi dengan cara yang halal, maka itu adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang mendapatkan uang dengan sangat mudah dengan cara korupsi ya, sangat cepat mendapatkan uang yang begitu banyak, tetapi di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, Ibnu Hayyan menjelaskan bahwa Yusuf dimintai naik keledai. Nah ini, ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah sudah terbukti tidak bersalah, tapi karena ternyata dikhawatirkan ya menjadi baik istana akan semakin tersebar, akhirnya diberitakan bahwa Yusuflah yang bersalah. Ya, kemudian Nabi Yusuf dimintain naik keledai, dikelilingkan ke kota, dinaikkan keledai, kemudian ditabuhkan drum dan diumumkan di pasar-pasar bahwa si Yusuf hendak menodai Zulaikha itu. Jadi artinya seperti di zaman sekarang gitu ya. Faktanya diputar balikan. Justru orang-orang yang baik malah diberitakan yang buruk-buruk seperti itu. Yang sebenarnya Nabi Yusuf yang menjadi korban, justru yang dikatakan Nabi Yusuf itulah yang mau menodai Zulaikha seperti itu. Kemudian yang ketiga, Syekh Sa'di mengatakan bahwa tanda keimanan seseorang
Di antaranya adalah lebih memilih kesusahan dunia, ya, daripada akibatnya di akhirat. Artinya lebih baik dia hidup susah di dunia, tetapi nanti di akhirat itu lebih ringan. Nabi Yusuf alaihi salam daripada nanti menanggung beratnya siksaan di akhirat, ya, dengan cara berzina dengan majikannya itu, Nabi Yusuf alaihi salam lebih memilih untuk hidup di penjara. Ini menunjukkan apa? Keimanan yang sangat kuat. Begitupun kita, semakin kuat iman kita, maka bagaimanapun godaan dunia ya tidak akan bisa menggetarkan keimanan kita. Kemudian yang keempat, Imam Ar-Razi menasehatkan bahwa sesuatu yang dibenci itu mendatangkan kebahagiaan yang agung. Dan yang agung maka itu terpuji. Ya, jika sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak kita sukai, ya, kita berat untuk melakukan ketaatan, berat untuk sholat, berat untuk baca Al-Quran, berat untuk taat kepada suami. Tetapi ya di situ akan mendatangkan keagungan, akan mendapatkan kebahagiaan, maka itu adalah sesuatu yang terpuji, sesuatu yang baik justru. Jadi dunia ini pun seperti itu ya. Kita untuk mendapatkan kemuliaan maka harus melalui rintangan-rintangan ya. Jangan kita ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan tanpa harus berusaha gitu. Kemudian yang kelima, Imam Ar-Razi juga menjelaskan bahwa kalau bukan Allah yang memalingkan Yusuf, ya, maka pasti dia sudah terjerumus sebagaimana di atas ayat di atas, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin, ya, seandainya Allah tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, para wanita-wanita tersebut dari Zulaikha, tentu aku sudah cenderung sudah memenuhi keinginan mereka, sudah melakukan perbuatan yang nista tersebut, ya. Artinya kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, yaitu alhamdulillah, dan itulah yang Allah lakukan kepada kita semuanya. Jangan kemudian kita melepaskan diri dari Allah dan kita hanya berpangku pada dari kemampuan diri kita saja. Kemudian yang keenam, ayat ini menjelaskan bahwa kuatnya Yusuf menahan nafsunya adalah karena kuatnya ma'rifatullah gitu ya. Semakin seseorang mengenal Allah, ya, semakin dia ma'rifatullah, maka dia akan semakin kuat untuk menghindari dosa-dosa, menghindari perbuatan-perbuatan maksiat ini. Kenapa? Karena dia sudah paham sekali dengan Allah gitu. Sudah tahu Allah ada di mana-mana, Allah Maha mengawasi kita, Allah Maha menatap, Allah Maha melihat. Dia sangat ma'rifatullah. Berbeda dengan orang yang bodoh terhadap Allah, ya. Orang semakin bodoh terhadap Allah, dia semakin tidak paham tentang ilmu agama, ya dia akan semakin mudah untuk berbuat maksiat-maksiat, berbuat pelanggaran-pelanggaran gitu. Makanya di sini disebutkan wa akum minal jahilin. Seandainya aku tidak dipalingkan oleh Allah dari perbuatan tersebut, saya pasti akan melakukan perbuatan itu dan aku termasuk orang yang bodoh. Kenapa? Karena tidak ma'rifatullah. Nah, namun karena ma'rifatullahnya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Yusuf sangat yakin dengan siksa Allah yang akan menimpa bagi orang-orang yang melanggar perintah-perintahnya atau larangan-larangannya, ya. Dan dia sangat yakin ketika dia bisa setia, ya, tidak berkhianat kepada Allah, dia pasti akan diberikan balasan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ujiannya, semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun seperti itu. Ujian kita semakin besar, ya. Kita diuji semua untuk korupsi. Ini sudah disogok bermiliar-miliar, ratusan miliar. Ini ayo, ini besar sekali nih nilainya. Ternyata di dalam hati kita ada iman, kita tolak tawaran itu, maka Allah pasti akan mengganti yang lebih besar kelak di surga atau kelak di akhirat gitu. Dan selanjutnya ayat 34 terakhir, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Maka Allah pun memperkenankan, mengabulkan doanya Nabi Yusuf alaihi salam.
Akhirnya apa? Nabi Yusuf ketika itu minta pertolongan dan minta perlindungan kepada Allah, fasta'som, meminta perlindungan kepada Allah, maka benar-benar kemudian Allah mengabulkan doanya. Nah, begitupun kita dalam kondisi apapun, terutama ketika berhadapan dengan sebuah maksiat, ketika kita dihadapkan dengan sebuah perbuatan dosa, kita digoda untuk berbuat zina, atau kita digoda untuk berbuat korupsi, atau digoda untuk perbuatan-perbuatan dosa, maka yang pertama mintalah perlindungan kepada Allah agar ditetapkan hati kita, agar kita dipalingkan dari perbuatan dosa tersebut. Nah, gitu. Karena kalau Allah tidak mengabulkan doa kita, pasti kita akan terjerumus pada perbuatan dosa tersebut. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Yusuf. Akhirnya Allah palingkan tipu daya Zulaikha tersebut. Innahu huwas samiul alim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekh Waba Az-Zuhaili mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan pemeliharaan Allah terhadap Yusuf. Ya, artinya Allah selalu memperhatikan Yusuf alaihi salam dari mulai kecilnya, kemudian mulai beranjak dewasa. Allah selalu memperhatikan Nabi Yusuf, menjaga Nabi Yusuf, karena seorang nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat. Ya, walaupun ya seorang nabi juga berusaha untuk menghindar dari maksiat tersebut. Dia juga memiliki hawa nafsu juga gitu. Nah, kita pun seperti itu, agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah, kita pun harus meminta. Kita harus berdoa. Jangan kita hanya berpangku tangan saja, kita tidak minta kepada Allah, ya tidak dikasihlah pertolongan dari Allah. Kemudian yang kedua, kata kaidahunna artinya adalah tipu daya mereka, para wanita tadi. Menurut Imam Sya'rawi, bahwa tradisi di rumah Al-Aziz sudah buruk. Ini, di mana para wanita di istana berusaha mengadu domba Yusuf dengan istri Al-Aziz. Ini. Jadi memang ini menunjukkan bahwa kehidupan di istana kurang baik juga ternyata, ya. Antara Zulaikha dengan wanita-wanita yang ada di sana juga ternyata tidak baik, sehingga ada yang berusaha untuk mengadu domba antara Zulaikha dengan Yusuf alaihis salam. Kemudian yang ketiga, Syekh Said Hawa menjelaskan bahwa fitnah ketampanan adalah fitnah paling besar besar, sehingga Yusuf mengadu kepada Tuhannya. Nah, ini. Jadi terkadang orang itu diberikan ujian, bisa berupa harta, bisa berupa ketampanan, bisa berupa jabatan, bisa berupa harta, bisa berupa penyakit, macam-macam. Dan ujian itu tidak hanya sesuatu yang berat, sesuatu yang menyakitkan, ya, seperti sakit, kematian, atau kemiskinan. Tidak hanya itu, tetapi ujian itu justru orang banyak yang tergelincir itu pada ujian kenikmatan. Ya, kita diberikan kekayaan, itu ujian. Waalaikumsalam. Nih, udah. Bentar, Pak, ya. Nah, jadi ujian tersebut ini tidak hanya sesuatu yang tidak kita sukai, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang kalian benci dan sesuatu yang kalian cintai, ya. Kita menjadi kaya itu ujian. Apakah kita akan menjadi orang yang dermawan atau yang tidak. Kita diberikan ilmu pun ujian. Apakah kita mengamalkan ilmu tersebut atau tidak. Begitupun sakit, ya. Orang diberi sakit apakah bersabar atau tidak.
Kemudian yang selanjutnya, Nabi juga bersabda yang artinya, tidaklah aku tinggalkan fitnah ya yang lebih besar setelah meninggalnya aku, yang lebih berbahaya selain kaum lelaki atau wanita. Ya, artinya apa? Fitnah di antara fitnah yang paling berbahaya, paling besar adalah godaan perempuan kepada laki-laki atau laki-laki kepada perempuan. Dan yang kelima, Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa fitnah wanita ini lebih berat bagi Yusuf dibanding fitnah-fitnah atau ujian dari saudara-saudaranya. Ya, jadi ujian yang sebelumnya itu kan Nabi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sampai dimasukkan ke dalam sumur, ya, ditinggalkan. Itu ternyata ujian itu lebih ringan daripada ujian ketika digoda oleh Zulaikha untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan ya tentang penjelasan ayat 30 sampai 34 dari surah Yusuf. Semoga bermanfaat. Sebelum sesi pertanyaan, silakan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan post-test ya. Ada 3 pertanyaan, saya tunjuk Bapak Ibu ada. Silakan Ibu Pak Luki nomor 1. Apa makar-makar wanita yang memotong jari-jarinya? Halo, Pak Luki? Ada? Oh, ya Ustadz. Makar wanita, mereka Makar menggunjing wanita. mungkin Ustadz ya. Ya, Menggunjing secara menggunjing. rahasia. Ya, betul. Menggunjing Zulaikha ya, yang katanya hendak melakukan perbuatan yang nista tersebut. Ya, betul. Ya. Bagus. Nomor 2, silakan. Ibu Rafniza. Ada? Insyaallah, Ustaz. Assalamualaikum Silakan Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa Ini Yusuf lebih menyukai di penjara daripada menuruti kemauan majikan wanitanya? karena Yusuf paham betul kalau dia melakukan itu adalah berzina, dan zina adalah perbuatan yang paling dibenci Allah. Seperti itu. Ya. Kalau dia memilih di penjara itu karena dia ingin merasa bahwa kalau di penjara dia akan lebih mulia. Ya, dia akan lebih mulia di penjara. Ya. Gitu. Bagus. Nomor 3, silakan. Siapa nih? Silakan Ibu Siti Juleha. Sebutkan 3 pelajaran dari ujian Nabi Yusuf ya, Ustaz. Tentunya tadi saya bolak-balik ke belakang nih. Menjauhkan dari zina mungkin ya. Kemudian dari fitnah zina bagi wanita terutama ya. Kemudian apa ya? Tidak mudah tergiur dengan ketampanan. Ya. Seorang pria. Tentunya menguatkan iman juga ya. Bagi keduanya. Baik wanita maupun pria. Itu aja kali Ustaz. Ya, bagus. Asumsi aja.
Terima Yang kasih. pertama, ya, menghindari dari zina ya. Ya, Ya, Maaf Ustadz, boleh ditambah enggak jawaban boleh, Ibu boleh, barusan? silakan. iya. Boleh, boleh. Dengan senang Silakan. hati. Ini bahwa diberi Allah karunia boleh itu kan kalau Yusuf ketampanan ya. Kalau kita ini sekarang ini diberi ujian harta yang banyak, diberi ujian anak-anak yang alhamdulillah soleh-solehah, itu merupakan ujian juga ya Ustadz ya. Mungkin seperti itu. Jadi bahwa kita ya betul-betul harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu. Mungkin itu Ustadz tambahan dari saya. Maaf. Ya, bagus. Yang lain ada yang menambahi? Ujian Saya itu, Ustaz. Ya, silakan Bu. ujian itu tidak selalu kita sukai atau tidak. Ya, ujian itu tidak selalu sesuatu yang tidak kita sukai ya. Ya. Terkadang sesuatu yang kita sukai itu juga ujian. Iya. Iya. Kita diberi harta yang banyak, itu kan sesuatu yang kita sukai, itu juga ujian. Diberikan ketampanan, ujian. Cantikan, ujian. Bagus. Baik, sekarang silakan bagi yang mau bertanya. Boleh langsung, boleh juga ada yang sudah menulis belum? Belum ya. Silakan kalau mau nanya langsung boleh. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Maaf Ustaz. Oh, Jumatan. Ya, Ya, silakan. satu saja. Bagaimana ini mensikapi dan menyiapkan diri ketika ujian itu adalah ujian kenikmatan. Itu Ustaz, untuk mohon pencerahannya. Ya. Kalau ternyata ujian itu adalah ujian kenikmatan, kalau berupa harta, maka kita harus meyakini bahwa itu adalah titipan Allah. Ya, dan Allah ingin melihat ketika kita diserahi harta itu apa yang akan kita lakukan dengan harta itu. Ada yang hanya digunakan untuk foya-foya atau digunakan hanya untuk diri sendiri. Ya, padahal harta tersebut itu kan Allah menciptakan harta yang banyak ini agar kita semakin beribadah. Digunakan untuk apa? Seumpama untuk haji, digunakan untuk umroh, digunakan untuk, dan lebih mulia lagi ketika digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk pribadi. Karena ibadah yang untuk sosial itu pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah yang individu, yang untuk pribadi. Ibadah sosial itu jauh lebih besar. Contohnya kita sedekahkan untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan sekolah Islam, untuk para santri, untuk wakaf, itu jauh lebih besar karena pahalanya terus mengalir dan pahalanya menyebar meluas begitu. Dibandingkan kita hanya digunakan untuk diri sendiri walaupun untuk ibadah gitu ya. Nah, ibadah kita kan nggak tahu diterima atau tidak. Tapi kalau kita untuk sebar luas ke banyak orang itu kan jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang diterima ibadahnya, doa-doanya gitu. Iya. Nah, kita punya ilmu ya, kita harus sebarkan ilmu tersebut ya. Kemudian kita punya jabatan, nah, gunakan jabatan tersebut untuk apa? Kemajuan Islam gitu. Nah, itu cara apa? Agar kita sukses dalam ujian yang berupa kenikmatan gitu. Ya, ada lagi? Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Ini kalimat kata-kata di Quran itu fasta'som, apakah pengambilan istilah para anbiya itu maksum ini dari kalimat ini atau gimana Ustaz?
Jadi kalau para anbiya itu kan maksum sifatnya. Mm, Apakah ini karena dari ayat ini kemudian jadi istilah untuk para anbiya, mm. atau memang ada apa pengambilan dari lain gitu, dari para ulama, bahwasanya para nabi itu maksum gitu. Iya, ayatnya gitu ya. Iya, Ayat atau dalil bahwa para nabi itu maksum begitu. iya. Mm-mm. Kalau dari dalalah ayat ini tidak menunjukkan ke situ, tidak menunjukkan bahwa Allah sudah menjamin para nabinya itu maksum. Tapi ini akar katanya dari asoma, sama seperti maksum, ya. Kalau dalil bahwa para nabi itu maksum, ya, saya kurang tahu ayatnya itu yang mana. Tetapi sudah menjadi apa namanya, sudah menjadi akidah baku di ahlu sunnah wal jamaah bahwa di antara sifat-sifat wajib bagi seorang rasul diantaranya adalah apa? Maksum, yaitu terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa gitu. Kalau dia dari perbuatan salah tidak maksum. Kenapa? Karena bisa jadi yang namanya nabi itu salah. Tetapi salahnya tersebut pasti dirujuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena yang namanya nabi itu juga manusia. Pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga salah dalam masalah apa namanya itu perkawinan bunga kurma. Jadi kata Nabi itu, ngapain dikawinkan, nanti juga ini sendiri berbuah sendiri gitu. Ternyata setelah dibiarkan malah kurma-kurma tersebut tidak berbuah gitu. Nah, itu ijtihad Nabi yang salah. Nah, ijtihad Nabi yang salah tersebut tidak kemudian mengurangi derajat Nabi begitu. Kenapa? Karena itu permasalahan dunia gitu. Permasalahan dunia. Pernah juga Nabi kan beristihad masalah apa namanya itu, para tawanan perang. Ini apakah dibunuh atau di apa namanya itu dibayar, ditebus aja gitu. Itu juga masalah istihad Nabi. Kalau Nabi salah itu wajar saja karena Nabi juga manusia. Tapi kalau Nabi kemudian melakukan dosa seperti berzina atau mencuri, itu tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga Nabi dari perbuatan dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan yang lain. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah ya, sudah selesai pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dalam keimanan kita sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dan diberikan kekuatan iman yang sangat kuat seperti imannya Nabi Yusuf alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.